Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Artinya dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan keluasan harta kepada orang yang melakukan kemaksiatan, sesungguhnya itu hanyalah tipu daya dari Allah. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Artinya, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah, masih dalam ta'lim bab anjuran zuhud dan qanaah di dalam kitab Fadilah Sedekah, hadis yang ke-17. An Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'tiyal 'abda minad dunya ala ma'asih ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Rawahu Ahmad kadza fi Miskat. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 44. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Miskat. Keterangan: dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan secara umum tentang tindakannya terhadap umat-umat terdahulu. Adapun terjemahannya secara ringkas sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebaikan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 42 sampai 45. Dengan ayat tersebut, Rasulullah menerangkan tentang sunnatullah dan memberi peringatan bahwa jika seseorang diberi kekayaan dan kesenangan padahal ia sedang berbuat dosa, sesungguhnya
Yang demikian itu merupakan istidraj. Masalah inilah yang telah diterangkan di dalam ayat di atas. Pada ayat-ayat yang lain juga terdapat peringatan mengenai masalah ini, bahwa sesungguhnya yang demikian itu sangat berbahaya. Sebab dalam keadaan seperti itu, biasanya orang itu ditimpa musibah secara tiba-tiba, sehingga ia sangat terkejut dan tidak mampu berbuat apa-apa. Ia juga tidak menemukan jalan keluar dari musibah itu. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa takut dan berhati-hati. Dari Ubadah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila Allah ingin memuliakan suatu kaum, terlebih dahulu dia mewujudkan sifat-sifat terpuji seperti kesucian, amanah, dan sebagainya semata-mata karena Allah. Dan jika Allah ingin membinasakan suatu kaum, terlebih dahulu akan dibukakan pintu khianat di kalangan mereka. Ketika mereka sedang dalam keadaan tersebut, tiba-tiba mereka ditimpa azab. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat di atas. Hasan radhiyallahu berkata, barang siapa yang menerima keluasan, tetapi ia tidak memahami bahwa hal itu nanti akan menjadi kebinasaan bagi dirinya, maka ia bukanlah orang yang cerdik atau orang yang berakal. Dan barang siapa yang diberi kesempatan dan ia tidak memahami bahwa itu adalah peluang dari Allah untuk bertaubat dan kembali kepadanya, maka ia juga bukan orang yang faham. Dalam kitab Durrul Mansur, sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi pernah berdoa, ya Allah, berilah harta yang sedikit dan anak yang sedikit kepada orang-orang yang beriman kepadaku dan beriman kepada apa yang aku bawa sebagai perkara yang hak. Berilah keinginan yang kuat kepada mereka untuk menemuimu, dan berilah harta yang banyak, anak yang banyak, dan umur yang panjang kepada orang-orang yang tidak beriman kepadaku dan tidak mempercayai apa yang aku bawa sebagai perkara yang hak. Dalam kitab Kanzul Ummal. Bagaimanapun juga, nikmat yang banyak yang disertai perbuatan maksiat, hal itu sangat berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah ia memperbanyak taubat dan istighfar serta kembali kepada Allah. Sebab Rasulullah bersabda dalam hadis terdahulu, kita tidak boleh iri melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Kita tidak boleh iri melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang fasik. Kita tidak tahu bahwa ia akan mengalami musibah yang sangat besar setelah mati. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan satu buah hadis dalam bab anjuran zuhud dan qanaah ini. Semoga apa yang kita dengar menjadi pelajaran bagi kita, dan dengan kasih sayangnya Allah, semoga Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan, menyampaikan. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifarah. Subhanakallahumma